Halo semuanya, hari ini gue bakal langsung review 2 unit mobil dari VinFast. Ini adalah VinFast VF5 dan ini VinFast VF-e34. Sebenarnya kedua mobil ini tuh punya peruntukannya beda. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lagi cari city car, cari ini. Atau pengen lebih SUV adalah VinFast VF-e34. Dan kira-kira mana yang paling cocok buat kayak saya nih, kayak konten kreator, atau buat ibu-ibu, atau buat anak kuliahan, atau buat teman-teman yang suka road trip. Nanti kita coba komparasi mana yang paling cocok buat teman-teman ya. Udah saya pegang. Kenapa? Karena salah satu keunggulan mobil listrik itu tahu nggak kenapa? Pajaknya STNK tuh murah banget teman-teman. Lihat ya. Ini memang terkesan ini 400 ribuan. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat kayak gini, yang kalian bayarin cuman SWD KLLJ, di mana itu senilai sekitar kurang lebih 143 ribuan. Dan ini salah satu kelebihan dari mobil listrik ya. Udah gitu, dia bebas ganjil genap. Jadi kalian nggak bakal jadi sahabat SPBU karena bisa ngecas di rumah aja. Lu sudah tempat depan seperti ini. Ini mobil itu memang imut-imut, kecil-kecil kayak gini. Dan kuncinya dapat seperti ini ya. Tombol unlock, lock, terus ini buat buka bagasi ya. Dan di sini lampunya memang masih halogen tapi sudah proyektor, termasuk lampu sennya juga ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, di sini ada aksen-aksen warna chrome. Dan sekaligus itu jadi kayak signature dia ya, membentuk huruf V sesuai dengan mereknya VinFast. Dan di sini ada untuk lubang untuk towing. Dan tentunya karena mobil listrik dia juga dapat plat nomornya nanti ada biru-biru. Jadi kalian nggak perlu mikirin ganjil genapnya. Kalau kita ngomongin ya, salah satu jantung dari si mobil ini adalah baterai listriknya ya. Dia baterainya kapasitasnya tuh 9,6, range-nya klaimnya 260 dengan tenaga sekitar 94 horsepower, torsinya sekitar 135 Nm. 0 ke 100 bisa dicapai mobil ini dalam waktu 14 detik. Dan layout mesin kayak gini, ini sudah dicat rapi dan tidak ada kayak tempat-tempat penyimpanan kayak gini ya. Nah, zaman now kan orang pengennya cepet-cepet kan. Tenang aja, karena ini sudah support fast charging. 10 ke 70% itu cuma butuh waktu sekitar 34 menit. Tuh, lubangnya ada 2 kan, berarti sudah support fast charging. Kalau kita ngomongin dimensi, mobil ini cukup imut ya. Panjangnya sekitar 3,9, wheelbase-nya sekitar 2,5, dan yang membedakan ini dengan VF-e34 adalah dia masih alloy wheel, sehingga cocok buat teman-teman yang suka modif-modif kendaraan. Ini sangat modifiable lah ibarat kayak itu. Dan di bagian sebelah sini itu dibikin seolah-olah kayak floating ya sampai belakang. Antena sudah shark fin. Dia memang tidak ada wiper tapi sudah ada defogger, udah ada rear spoiler dan high mount stop lamp. Dan lagi-lagi ini signature-nya ya deh. Lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Terus di bagian bawah sini ada emblem VF5. Sudah lengkap dengan aksesor. Bagasinya teman-teman cukup gede. Ini cocok banget buat saya yang mobilitas cukup tinggi. Sebenarnya di sini bisa buat taruh koper yang gede juga sih. Dan memang seperti biasa kalau mobil-mobil listrik biasanya tidak dilengkapi dengan ban serep sih. Nah, kalau misalkan teman-teman punya budgetnya lebih, bisa ambil VF-e34 karena tampilannya lebih luxury nih. Teman-teman lihat ya, tuh perlampuan sudah LED semua, ada tambahan sensor-sensor juga, dan di sebelah sini itu juga ada aksen-aksen chrome, termasuk sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang menurut gue ini cukup sangat ngebantu pada saat kalian bermanuver atau parkir, dan sudah ada LED juga. Jadi ini intinya lebih mewah. Kalau kita ngomongin pajak SNK juga mirip-mirip teman-teman tuh. Pajaknya kalian tuh 0, PKB-nya tuh 0, BPNKB-nya 0. Dan kalian bayarin tiap tahun adalah 143.000 ini aja. Karena yang bawah-bawah ini adalah karena ini pajak mobil baru. Kuncinya juga lebih kelihatan mewah ya. Ada logo VinFast, terus ini ada panic button, tombol lock unlock buat buka bagasi karena sudah lengkap dengan electric power back door. Look tampak depannya seperti ini, jadi ini memang sudah signature seperti ini. Dan kalau kita ngomongin baterai, kalau VF-e34 ini baterainya lebih gede, sekitar 41 kW dan klaimnya bisa jalan sekitar 318 km. Tenaganya itu sekitar 110 kW atau kalau dikonversi sekitar 147 horsepower. Torsinya sekitar 242 Nm. Untuk VF-e34 ini dia buka ini chargernya dari sini teman-teman. Itu baru bisa dibuka tuh. Dia sudah support fast charging, 10 ke 70% itu cuma butuh waktu sekitar 27 menit. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini lebih SUV banget. Panjangnya sekitar 4,3, wheelbase-nya sekitar 2,6. Tuh lihat ya. Kalau biasanya mobil-mobil SUV yang compact kayak gini tuh velgnya paling gede 17, ini ring 18, cakram depan belakang. Lihat ya, black alloy kayak gini, jadi kayak mobil bensin ya. Itu jadi makin
kelihatan gagah gitu loh. Dan tampak belakang mobilnya makin kelihatan mewah. Gila deh, ini mirip mobil apa tuh, ya kan? Mika-mikanya oke, ganteng. Lagi-lagi membentuk huruf V. Ada yang sudah sakfin, spoiler, ada High stop lamp, ada wipernya juga. Malah kebalik ya, di foggernya dia tidak ada. Ada emblem VFE 34 dan sudah dilengkapi dengan electric power back door. Dan kalau teman-teman ngeh, ini adalah ukuran koper segini, ini aja masih muat banget. Jadi koper ini kurang lebih panjangnya sekitar 80 cm, lebarnya sekitar 50 cm, ini muat banyak. Dan ini cocok buat teman-teman kayak mageran. Kalau misalkan mager, mau nutup bisa dari sini nggak bisa. Tinggal pencet kayak gini aja. Pencetatan dia nanti akan turun sendiri. Tuh. Ya kalau teman-teman nggak, bagian tampak depan, belakang, samping itu udah ada set cladding bahan dop. Ini mobilnya mencirikan SUV. Nah, masuk di sini, ini menurut gua mobil ini terlihat dari luar juga imut, dalamnya juga berasa imut, tapi visibilitasnya menurut gua cukup oke. Terus di sini menurut gua juga cukup lega. Kenapa? Karena tuas transmisinya letaknya taruh sini. Sini masih ada ruangan sehingga memberikan kesan lebih lega. Terus di sini semuanya sudah soft touch. Meskipun ini mobilnya termasuk yang entry level, tapi semuanya dibikin cukup mewah gitu loh. Soft touch, joknya juga. Terus ini terpisah sehingga kenapa? Kalau jok kulit ini cocok banget buat ibu-ibu yang misalnya masih punya anak kecil suka makan dalam mobil. Kalau kotor atau misalnya susu tumpah lebih mudah dibersihkan. Rem tangan memang masih tarik manual, tapi durabilitasnya tentunya lebih awet ya. Setirnya sudah tail, cuma memang belum teleskopik. Yang otomatis cuman hanya lampu doang, wipernya belum. Tapi uniknya mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control yang menurut gua cukup kepake pada saat kalau perjalanan agak jauh gitu loh, agak jauh. Tapi kalau dalam kota kan memang kita perlu mobil yang simple kan. Head unitnya di sini sudah touchscreen, termasuk meter cluster juga informasinya cukup lengkap. Tapi tenang aja ya, buat penumpang baris kedua ini juga cukup dimanjakan. Selain joknya dilengkapi dengan ISOFIX, ada headrestnya juga ada 3, meskipun yang tengah kecil, tapi ada ISOFIX, cantolan baby car seat, dan ada seat back pocket kiri dan kanan. Jadi kayak memang cocok buat antar jemput anak keluarga ya, kayak gitu ya. Atau buat teman-teman yang memang cari mobil buat ke kantor atau commuting city yang memang pendek-pendek aja. Nah, kalau VFE 34 ini tentunya lebih berasa mewah ya. Seperti apa? Ada fitur kayak tilt teleskopik setirnya, udah kulit juga, bahkan ada blind spot monitoring. Tata letak tombol itu juga sangat ergonomis. Kayak misalkan lock unlock ada di sisi sebelah sini, semua windows sudah auto up and down. Terus ada tombol P. Jadi tuas transmisinya mirip ya RND, tapi di sini ada tuas untuk P. Ini ada mode berkendara di sini. Rem tangan memang masih tarik manual, ada tempat cup holder, dan sini konsolnya cukup ngebantu pada saat kalian lagi mau santai bisa ngebantu di sini. Terus kayak misalkan ya, atapnya kan hitam semua ya. Jadi ini menambah kesan sporty, plus ada airbag di sebelah sini juga nih. Ada airbag sebelah sini, spion dalam aja sudah auto dimming. Jadi ketika kalian lagi misalkan disorot sama lampu belakang itu nggak akan silau karena sudah anti redup. Tentunya sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. Kameranya sih saya salut ya, cukup bening. Baris kedua juga nggak kalah nyaman karena dia headrestnya ada 3, joknya bisa dilipat 40-60, ada ISOFIX, udah kulit termasuk door trim juga. Dan kalian nggak perlu takut kepanasan karena sudah dilengkapi dengan blower AC dan dilengkapi dengan couch AC, termasuk ada seat back pocket juga. Mau ngingetin aja nih buat kamu yang pakai VinFast atau kamu yang lagi pertimbangin, kamu wajib gabung ke Facebook VinFast Owner Clubs Indonesia. Di sana tuh kamu bakal dapat tips charging dan pemakaian harian, sharing biaya real, update fitur, rute test drive sampai troubleshooting ringan langsung dari pengguna. Tenang aja, komunitasnya rapi, ramah, bebas spam dan hoax, jaga privasi juga, dan anti perilaku berbahaya. Linknya ada di deskripsi, join sekarang, kenalan dan drop pertanyaan kamu, sampai ketemu di grup ya. Jam 10.27 kami sudah berangkat dari VinFast Radio Dalam, dikasih pinjam unitnya. Thank you buat VinFast sudah dikasih pinjam unitnya. Sekarang kita bakal menuju ke daerah yang adem-adem. Tapi karena ini sebenarnya kan golongannya city car ya. Sebenarnya kan peruntukannya untuk di dalam kota. Ya udah kita cobain dulu, kita lewatin tol dalam kota sekaligus ngelewatin daerah Radio Dalam yang sebenarnya kalau pagi itu cukup padat ya. Dan tenang, kalau mobil listrik itu sebenarnya kalian nggak perlu worry karena dia bebas ganjil genap karena dia mobil listrik. Karena ini di dalam kota, saya pakai eco dulu.
Baterainya 83%, ini range-nya masih ada sekitar 179. Sebenarnya kalau pemakaian harian dalam kota, katakanlah buat misalnya antar jemput anak sekolah mungkin sehari 20 atau 30 kilo kan. Ya kalau misalkan range-nya bisa jalan sekitar 260, 10 hari lah baru ngecas kayak gitu. Dan ngecasnya bisa di rumah juga atau di fast charging. Nah, kalau saya sebenarnya tipikalnya kalau di kemacetan yang agak lama, saya sebenarnya tipikal taruh di N, terus kayak tarik rem tangan kayak gitu. Dan ini saya sengaja pakai mode eco, saya mau ngetes nanti kira-kira 1:1 berapa gitu loh. Seperti biasa ya, YouTube saya tuh selalu ngebahas tes speaker. Ini pas lagi kemacetan, dengerin. Nah, enak kan? Mobil listrik itu kedap, terus speakernya ya sesuai sama harga lah ya. Sesuai sama harga, cukup oke. Dan ini sebagai salah satu bentuk hiburan. Nah, teman-teman, ini sudah sampai di daerah Senayan sih. Memang baru jalan ya sekitar 4,2 km. Tapi sebenarnya sudah ada kayak gambaran. Daya yang terpakai berapa sih? Daya yang terpakai itu sekitar 10,4 per 100 km. Jadi 10,4 kWh untuk jalan sekitar 100 km. Kalau dibikin rata-rata berarti 1 kWh itu bisa jalan sekitar 9,6 kilo lah ya. Dan kalau dirupiahin dayanya yang dibutuhkan berapa? Kalau misalnya kalian ngecas di luar, di SPKL itu kan 1 kWh sekitar 2.500. Nah, dibagi 2.500 bagi 9,6 itu sekitar 265 perak. Irit banget kan? Bayangin kalau kalian mobil bensin isinya Pertamax, konsumsinya 1:10, berarti kan 1 km itu sekitar 1.300 kan. Lebih irit sekitar 4 kali lipat kan. Menarik banget kan. Nah, ini sudah di tol dalam kota. Saya mau cobain fitur drive mode-nya yang sport. Wow, emang beda. Nah, kalau teman-teman nih misalkan pakai mobil ini misalkan ya buat sehari-hari, buat antar jemput anak sekolah, sport mungkin kepake pada saat kesiangan nih berangkat, ayo buru-buru. Ini tenang, masih ada pilihan sportnya. Dan gue nggak nyangka loh ternyata ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi buat kalau perjalanan luar kota masih boleh juga. Saya pikir mobil ini karena kecil gitu ya, dan harganya kan termasuk cukup murah, saya pikir tuh nggak bakal dikasih cruise control, tapi ternyata ada teman-teman. Cuma memang belum adaptif, tapi ya nice to have aja. Jadi kalau misalkan sesekali kalian mau berangkat misalkan ke Bogor, kayak saya ini hari ini mau ke Bogor gitu kan, ya ini nggak capek gitu loh pada saat nyetir. Kalau misalnya ditanya fitur yang gue suka, tentunya cruise control, jadi nggak capek kalau di perjalanan jauh kayak gini. Terus juga ada Android Auto, visibilitasnya oke, dan kalau beli mobil ini kayak nggak perlu di-upgrade untuk jok-joknya karena sudah kulit, jadi nggak gampang kotor, sekaligus terlihat cukup mewah. Nah, sekarang sudah tukeran, ini pakai VinFast VFE 34. Jadi pada saat perdana naik mobil ini langsung vibes itu langsung beda. Ini lebih SUV banget, lebih mewah juga. Saya bakal tes speaker, saya coba buka. Ini pas lagi di jalan tol kan ya. Tutup. Sudah auto up and down, kanan kiri. Dengerin ya speakernya. Speakernya cukup oke. Dan ini tadi lagi saya coba fitur cruise control juga, memang belum adaptif, tapi nice to have aja. Cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang suka melakukan perjalanan road trip luar kota biar nggak gampang capek. Kakinya tuh bukan kaki kiri doang yang istirahat, kaki kanan juga harus istirahat. Nah, sekarang saya lagi cobain fitur cruise controlnya, cuma memang dia belum adaptif. Nah, ini
Nih. Nah, untuk naikin kecepatan tinggal pencet gini aja. Jadi kaki kita bisa istirahat sebentar tiap satu. Tuh. Tiap satu naikin tuh 1 kilometer. Nah, biar kakinya istirahat sebentar. Cuman sayangnya dia belum cruise controlnya belum adaptif aja. Tapi ya nice to have aja. Jadi kalian kalau pas berkendara jarak jauh tuh bisa santai sedikit. Tapi tetap, saya pribadi saya tidak pernah mempercayakan mobil tuh ke mesin gitu loh. Saya tetap percaya sama tangan, sama mata, sama kaki. Kalau misalkan capek ya memang harus istirahat sih. Tapi ini oke sih. Dan pada saat kalian injek gas, dia otomatis langsung tercancel sendiri gitu. Sekaligus saya ini lagi cobain fitur yang mode sportnya nih. Ini sekarang pakai mode eco-nya. Tuh, kecepatan 100 ya. Itu pakai mode eco aja cukup responsif ya. Gimana kalau pakai mode yang sport ya? Wah. Nah, ini di jalan cor-coran dipakainya tentunya ini lebih apa ya lah, durability-nya lebih oke. Dan tahu nggak, mobil ini itu mobilnya maksudnya ukurannya ini kan sebenarnya setara sama kayak kereta sama HR-V, tapi dikasih ring 18 inch sehingga nggak, pada saat dilihat itu cukup oke, cukup ganteng gitu loh, nggak terlalu kekecilan. Wheel rasionya tuh pas gitu sama bodinya gitu loh. Nah, ini di tanjakan yang mungkin sekitar 4-5 derajat kali ya di Sentul. Jadi di sini itu sebenarnya memang kelihatannya tanjakannya kecil, tapi sebenarnya cukup lumayan. Nah, ini dengan mode eco no effort, enteng banget tentunya karena ya ini mobil listrik, torsinya pasti gede dan instan. Ngelewatin jalan aspal rusak, karakter suspensinya itu dia nggak terlalu keras juga, tapi nggak terlalu empuk, stiff gitu. Ini pakai mode eco ya tarikannya. Tapi memang ya kalau mobil listrik itu memang paling enak tuh dipakai buat ngebut-ngebut. Kalau pelan-pelan gini kayak agak kurang nyaman. Sekarang mau coba pakai mode sportnya. Wow, langsung ngejambak nih. Ibaratnya kalau kayak pas kalian ngegas tuh nyawa kalian tinggalan di belakang. Wow, tuh kayak gitu. Nah, seperti biasa ya, kalau kita ke daerah bukit-bukit gini, kita pasti tes tanjak. Ini sudah diisi total 5 orang dewasa. Bagasi penuh gak sih teman-teman? Penuh ya, bagasi penuh. Nah, ini versi yang SUV-nya nih. Ini lewatin jalan-jalan rusak bagaimana? Ini ngelewatin jalan aspal rusak nih. Karena kenapa? Karena isunya daerah sini tuh tanahnya bergeser gitu loh. Saya coba tanya, Dit, tadi sempat lihat nggak Dit, mobilnya suspensinya ambles nggak? Itu yang bodinya ambles nggak? Enggak sih. Enggak ya? Masih naik lagi. Nah, ini berat orangnya mungkin kalau rata-rata dibikin 60, nggak tahu deh sih Tri, lu berapa? 100 ya beratnya? Anjay. 74 ya? 74 ya? Ya kata rata-rata 70 deh, 70 kali 5 350. Ya, dan ini di depan nanti ada yang kita bakal tes tanjakan. Diisi full penumpang. Ini pakai, kalau tanjakan coba pakai mode normal aja deh, nggak usah pakai sport-sportan, pakai mode normal aja. Nah, sekarang kita posisi nanjaknya. Dan coba berhenti. Ini lagi tes tanjak hill start assist berapa detik ya? Saya lepas ya, 1 2 3 4. Oh, 4 detik dia akan mundur. Dia akan mundur, tapi ketika kita injak rem lagi dia nanti bakalan ini lagi. Sekarang saya coba kick down. Enteng banget ya. Ini salah satu kelebihan dari mobil listrik tuh, torsinya tuh gede banget teman-teman.
berhasil dengan mudah. Jadi ternyata mudah buat nanjak. Tanjakannya mungkin berapa derajat Ter kira-kira Ter tadi itu? 40 ada nggak? Lebih itu. Lebih? Itu beneran? Nanti dibilang lebay loh sama teman-teman loh. Enggak lebih itu. Kalau nggak coba ukur di sini dulu. Besok bawa meteran loh. besok bawa meteran. Nah, sekarang ini kan namanya mobil buat hari-hari kan, karena kita nggak tahu ya pergi kemana, jalannya sempit apa enggak. Coba nih jalannya lebar-lebar berapa nih? Lebar berapa meter kira-kira nih? Kita Ini, coba mau muter balik. Ini 6 meter ini. Coba Dit, ini kita mau muter balik sini ya Dit. Oke. Yuk. Dengan adanya kamera 360 ini tuh cukup ngebantu buat pada saat parkir. Nah tuh, kalau VF5-nya itu lebih imut lagi teman-teman. Nah bro, tadi di depan sama nih, posisinya masih sama nih. Lebih lega yang mana kalau bagian depan? Depan sih ini lebih lega. Ini lebih lega, tapi di bagian belakang lebih lega yang? Lebih nyaman yang VF 34, VFE 34. Nah, yang di sana depannya mungkin ini lebih lega karena tidak ada space untuk yang head unitnya, karena di sini bolong. Itu lumayan ngaruh. Gimana teman-teman di sini? Kok berasa limbung ya di sini langsung ya? Nih pas ngelewatin jalan aspal nggak rata kayak gini, teman-teman aja biar ngomong. Gimana Ter? Nyamanan mana sama yang tadi? Yang tadi jelas sih. Ya, ya sesuai peruntukannya. Iya, betul. Ini lebih ke city car. City car betul. Yang VFE 34 lebih SUV banget, lebih ke segala medan. Sekarang ini tanjakannya, saya pakai mode eco aja. Dan kita seperti biasa tes stop and go. Nahan berapa detik? 1, 2, 3, dia bakal mundur. Iya, 3 detik. Tapi kok kuat? Ada apa lubang di dalam di bawah. Oh, karena lubang. Ya. Oke, nggak kuat, kita mundur dulu. Nah, karena lubang. Saya udah pede ya. Kok kuat ya gitu lah. 1, 2, 3. Hah? Serius kuat? D-nya doang kuat? Keren loh. Oh iya. Nahan juga dia. Ih, keren loh. Mungkin karena ini ukurannya lebih kompak kali ya. Oh iya, bebannya termasuk. Mungkin karena ukurannya lebih kompak, jadi dia masih kuat aja. Wah, saya kaget loh. Tadi di posisi D, tanjakan yang sama dengan yang VFE 34. Tadi saya pikir setelah hill start AC saya sudah nonaktif, dia bakalan mundur. Ternyata kuat. Apa karena ukurannya yang mini kali ya, lebih mini. Dan ini kalau misalkan lewatin jalan yang sempit-sempit kayak gini, buat bermanuver atau buat putar balik juga nggak perlu khawatir. Cuman bedanya di sini tidak ada kamera 360, dia cuman ada parkir sensor aja. Nah, silahkan kalian memilih mau VF5 atau VFE 34. Jadi kesimpulannya mobil ini buat siapa sih? VF5 itu cocok buat teman-teman yang cari mobil yang kecil, buat mungkin antar jemput anak sekolah, atau buat kuliah, atau misalkan buat apa? Buat pasangan kalian, buat hadiah dan segala macam, ini cocok banget. Kenapa? Mobilnya ini kecil, compact gitu kan, dan tenang aja, harganya dijual mulai dari 232 jutaan. Tapi kalau teman-teman misalkan masih khawatir beli mobil listrik adalah, waduh nanti kalau ganti baterai mahal ratusan juta. Tenang aja, VinFast itu sudah punya sistem pembelian yang unik. Sistem berlangganan baterai itu mulai dari sekitar 460 ribuan. Ya kan, itu menarik banget kan. Sehingga kalian itu tidak perlu mikirin nanti baterainya ganti segala macam, karena kalian cuma subscribe aja. Sedangkan VFE 34 ini cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang suka mobil lebih pengen lebih gede, terus juga lebih bisa segala medan, lebih canggih juga karena sudah dilengkapi dengan fitur kayak Rear Traffic Color, blind spot, ini lebih lengkap ya kan. Mobil ini dijual mulai dari 299 jutaan, dan karena sistem berlangganan baterai kalian lebih hemat sekitar 100 jutaan.
Atau kalau per bulan itu sekitar 590 ribuan. Sedangkan kalau VF5 tadi kalian lebih hematnya sekitar 90 jutaan. Mana yang paling cocok buat kalian? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan next pengen dibahas mobil apa? Silahkan komen juga dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.